Teman-teman sekalian, saya sedang berada di Woodburn Factory Outlet dekat Portland di Oregon, di Amerika, di Oregon ya. Jadi hari ini saya mau review buku yang judulnya Don't Believe Everything You Think. Jangan percaya semua yang Anda yang Anda lihat ya, atau yang Anda pikirkan. Jangan percaya sama semua yang Anda pikirkan. Bagaimana atau mengapa pemikiran kita adalah the beginning and the end of suffering. Jadi buku ini cukup menarik ya, menurut saya unik gitu. Pemikirannya adalah tentang bagaimana sih kita bisa menghindari suffering ya. Jadi pain itu kesakitan, kesakitan itu oke, tapi suffering itu penderitaan. Penderitaan itu yang menurut buku ini Joseph Nguyen, ini menurut dia penderitaan ini yang sengsara. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, ya kita mengalami sesuatu yang buruk, itu seperti ada dua mata panah yang menembak kita. Mata panah yang pertama kena kita, itu namanya pain atau kesakitan. Ya udah, itu sakit, kita terima gitu ya. Tapi panah kedua yang tidak kena tubuh kita, itu justru yang memberikan kesakitan luar biasa. Namanya suffering. Ya, suffering atau penderitaan. Jadi diberi contoh gini ya, Anda hari ini dipecat gitu ya, dipecat dari perusahaan. Ketika dipecat itu pain, aduh sakit ya, aku dipecat gitu ya. Tapi malamnya mikir, aduh kalau aku dipecat nih gimana ya, nanti keluargaku makan apa, gimana bayar utang, apa yang harus aku lakukan, sesudah ini aku kerja di mana. Ini menjadi sulit banget gitu. Jadi pain itu yang pertama, suffering itu yang berat gitu. Nah, buku ini yang paling terkenal kalau Anda Google ya, Don't Believe Everything You Think. Dia bilang membedakan antara thought atau pikiran dengan thinking. Dia bilang kalau thought, pikiran ya, kita memikirkan sesuatu, wah dipecat gitu ya, pikiran ya sudah. Tapi ketika kita thinking, berpikir secara aktif, itu justru yang memulai kesakitan kita, karena kita mulai berpikir, wah saya kurang baik ya, saya ini pekerjaannya jelek, saya dulu kenapa tidak bekerja di tempat keluarga saja. Coba kalau saya tempat keluarga, saya nggak akan dipecat seperti sekarang. Lalu sekarang gimana dengan anak saya yang kecil, bagaimana kita bisa hidup berikutnya. Nah itulah thinking, cara berpikir kita ya. Nah buku ini bilang kalau kita bisa berhenti thinking atau setidaknya mengurangi dengan maksimal thinking, cara berpikir kita, maka kita akan melepaskan diri dari semua kesakitan kita atau penderitaan kita ya. Jadi ini menarik banget. Dia bilang banyak orang yang karena berpikir itu terus dia jadi menderita banget, hidup itu menjadi menderita banget ya. Dia bilang itu berbahaya karena justru orang bunuh diri, orang sakit, orang stres, orang segala macam itu karena pikirannya karena dia berpikir itu, bukan karena thought itu pikiran yang masuk, thinking itu pikiran aktif yang keluar ya. Nah ini menarik ya. Jadi dia bilang bahwa kita harus bisa melupakan itu dan melepaskan hal itu gitu ya. Nah itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Buku ini sudah diterjemahkan di banyak bahasa, 40 bahasa mungkin ya, dan dijual di seluruh dunia dan bagus banget ya. Nah, dia bilang cara berpikir orang dan interpretasi orang itu semua beda ya. Dia bilang coba kamu tanyakan kepada semua orang, sebetulnya buat Anda uang itu maknanya apa gitu. Ya, uang itu maknanya apa? Maka 100 orang akan punya 100 jawaban yang berbeda. Begitupun penderitaan. Dia bilang akar dari semua penderitaan kita sebenarnya karena thinking, karena berpikir itu ya. Dia bilang kita harus punya new thinking ya. Pengalaman kita dengan cara berpikir yang lama menghasilkan kesamaan hasil buat diri kita. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sama tetapi cara berpikir kita baru, maka kita akan menjadi punya cara berpikir yang baru gitu ya. Nah ini menarik banget ya. Dia bilang bahwa cara kita berpikir ya, itulah yang membuat kita menjadi orang yang yang menderita atau orang yang damai gitu ya. Jadi dia bilang, nah ini ada tulisan ya, stop thinking, berhentilah berpikir ya, dan problemmu akan hilang. Jadi dia bilang ini thought dibandingkan dengan thinking. Thought itu pikiran yang masuk ya. Thinking itu kita berpikir tanpa berhenti ya.
Nah ini coba ya, kita kasih beberapa contoh ya. Yang pertama, thought itu adalah pemikiran kita atau pengawasan kita. Thinking itu judgement kita untuk berpikir lebih dalam. Contoh, hari ini Anda bikin acara reuni, tahu-tahu hujan, ya. Pikiran kita hujan gitu ya. Tapi cara berpikir kita, thinking kita, opo oyo kok hujan? Kenapa ya kok hujan seperti ini? Hujan ini membuat saya menderita. Teman saya sudah janji semua datang. Karena hujan dia nggak bisa datang. Kenapa hujan ini? Kenapa alam ini tidak baik dengan saya? Wong sudah bikin acara cuma setahun sekali. Tahunnya hujan seperti itu ya. Waduh, pusing banget ya hujan. Padahal thought-nya cuma hujan, tapi thinkingnya jadi dalam banget. Ya. Contoh lagi, saya kepingin berhenti dari pekerjaan yang sekarang dan buka warung Tegal. Ini pikiran. Tapi cara berpikir kita yang lain akan bilang, nanti kalau udah jalan gimana? Kalau aku misalkan keluar dari perusahaan, tahu-tahu warungku gagal gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kalau ngelamar lagi ya kalau diterima, kalau tidak terima di pekerjaan, apa yang akan aku lakukan? Aku ini orang yang gagal. Sudah berkali-kali aku hidup ini gagal. Hidupku memang selalu penuh kegagalan. Nah ini yang membuat kita menderita itu ya. Nah ini contoh lagi ya. Dia bilang gini, saya mau memulai hobi baru. Nah itu pikiran yang lewat. Tapi cara berpikir kita adalah, saya kan bukan orang kreatif ya. Lalu kalau ini akan menyia-nyiakan waktu ya, saya akan dimarahi nanti sama istri saya ya. Nanti anak saya akan merasa lucu juga, bapaknya mulai hobi yang kreatif ya. Gimana saya sebaiknya? Nah ini pikiran itulah yang membuat kita menjadi buruk gitu ya. Nah ini menarik ya. Lalu dia bilang gini, kalau begitu apakah kita harus merubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif? Nah ini pertanyaan yang menarik. Jawabannya dia bilang enggak harus gitu. Kenapa enggak harus? Karena ternyata pikiran yang positif itu enggak perlu sebenarnya. Karena manusia itu ketika tidak berpikiran negatif atau tidak sedang berpikir dalam, sebenarnya sudah happy gitu ya. The start of joy gitu. Jadi contohnya bayi itu kalau lagi biasa lahir ya, enggak punya pikiran apa-apa, pasti ketawa-ketawa ya, kecuali dia sakit atau menangis ya. Merry Christmas buat teman-teman ya, terima kasih. Nah, ternyata pikiran kita untuk positif itu baik, tetapi sebetulnya itu tidak dibutuhkan ya. Karena di sini disebut our natural state is joy ya, love and peace. Kita dalam ketenangan itu sebenarnya penuh dengan sukacita, cinta dan kedamaian ya. Katanya lihatlah bayi ya. Sebetulnya kita, nah ini yang menarik juga ya. Dia cerita tentang flow. Flow itu adalah teori dari Mihaly Csikszentmihalyi. Orang ketika hanyut di dalam pekerjaannya. Contoh, Anda sedang bekerja sesuatu, lihat jam 2. Anda serius kerja, menoleh lagi sudah jam 6 gitu. Ya. Waktu jadi flexing, berubah. Gitu. Nah, yang menarik dari kejadian itu adalah kenapa flexing? Karena kita masuk dalam flow atau kita masuk dalam status yang disebut dengan hanyut. Kita hanyut dengan pekerjaan kita. Nah, yang menarik, coba Anda bayangkan, kapan Anda terakhir hanyut dengan pekerjaan Anda? Dan pada saat itu, apa dibutuhkan pemikiran yang positif? Ternyata tidak. Kita serius dengan pekerjaan kita, tidak usah berpikir yang positif, tetap kita bahagia. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya kalau berpikir terlalu dalam, itu intinya selalu negatif gitu ya. Berpikir terlalu dalam itu negatif ya. Kalau kita joy, ya sudah, kita tidak berpikir pun status kita akan joy gitu. Ya, ini menarik. Ada sebuah cerita dari buku ini yang saya suka. Dia bilang gini. Ya. Ada seorang Zen master. Waduh, Zen master duduk dengan tenangnya, dengan seluruh kedamaiannya. Tiba-tiba ada seorang anak muda, yaitu seorang samurai yang baru latihan dan keluar dari perguruan samurai. Dia tidak terima, Zen master ini siapa sih gitu. Dia datang dengan pongah dan gagahnya. Dia mendekati Zen master yang sedang diam ini. Zen masternya tidak ngurusin, cuma diem aja, siam aja ya. Lalu orang muda ini bilang, Zen master, dia bilang, katakan kepadaku, apa sih neraka dan surga itu? Wah, suaranya pongah ya. Dan Zen master diem aja. Hei,
Apa itu neraka dan surga? Gitu, ya. Dan Zen Master pelan-pelan membuka matanya, melihat kepada samurai itu dan menjawab dengan sinisnya. Apa hakmu? Kamu orang yang tidak ngerti apa-apa. Kamu orang bodoh. Kamu orang yang menyebalkan. Kamu orang yang menjijikkan. Tanya kepadaku, sang Zen Master. Emangnya kamu siapa? Wah, si samurai ini marah ya. Apinya meledak, matanya berkilau dan dia tidak sadar. Dan dia mengambil pedangnya samurainya, srek gitu ya. Dan dia mau membacok si Zen Master. Dan pada saat itu sang Zen Master dengan tenang mengatakan, itulah neraka. Dia bilang gitu, itulah neraka. Wah, sang samurai kaget ya. Waduh ya, ini neraka. Bener dia bilang, aku tidak ada apa-apa jadi marah. Ini neraka betul gitu. Dan dia malu gitu. Begitu dia malu terhadap Zen Master ini, dia pedangnya dia masukkan kembali dan dia berlutut kepada Zen Master ini. Air matanya bercucuran dan dia mengatakan, Pak guruku, aku sungguh sangat bodoh. Maafkan aku. Dan pada saat itu sang Zen Master membuka matanya lagi dan mengatakan, itulah surga. Menarik banget ya, menarik banget ceritanya. Jadi antara neraka dan surga begitu tipis ya. Hanya cara kita berpikir. Ketika kita berpikir negatif, kita menjadi masuk neraka. Padahal sebenarnya kita bisa masuk surga gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya kita untuk memberhentikan pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Nah, ini practical step. Dia bilang practical step ya. Sebenarnya tidak praktis-praktis amat, tapi diringkas dalam kata PAUSE, pause. Nah, oke, P yang pertama artinya pause. Berhentilah sejenak ketika sesuatu kejadian menampar Anda. Ketika panah pertama menembak Anda, berhentilah sejenak. Bernafaslah dengan dalam. Adakan diri Anda waktu yang tenang. Kembali kepada bumi ini. Ya. Lalu dengan sadar membuka pikiran Anda tanpa memberikan penafsiran yang berlebih, tanpa judging. Lalu A-nya adalah pause ya, PA. A-nya adalah tanyakan atau ask yourself, apakah kalau saya berpikir seperti berikut ini, saya akan menjadi lebih bahagia atau lebih sengsara? Kalau saya berpikir seperti berikut ini akan lebih sengsara, apakah saya ingin mendapatkan kesengsaraan itu? Menarik ya? Lalu PAU-nya, understand, pahamilah. Pahamilah bahwa kamu harus bisa memberhentikan pemikiran-pemikiran negatif yang akan menyerang kamu. PAU, understand. Lalu S, say, katakan. Berpikir ini adalah akar dari kesengsaraanku. Saya ulangi, berpikir ini adalah akar dari kesengsaraanku. Berpikir ini adalah akar dari kesengsaraanku. Kalau sudah, experience the emotion, ya. Coba tenang, lalu bernafas, merasakan emosi Anda sudah kembali lebih positif. Dan ketika emosi Anda sudah kembali lebih positif, Anda sudah menghilangkan kesengsaraan Anda. Ini menarik banget. Saya suka kalimat ini karena itu saya coret-coret ya. Dia bilang bahwa one of the greatest power we possess is choice. Ya. Kekuatan terbesar yang kita punya adalah pilihan. Karena itu kita harus memilih yang benar gitu ya. Anxiety, ketegangan itu adalah pikiran yang tidak terkontrol. Flow itu adalah kontrol terhadap pikiran kita. Narik ya, narik dia bilang ya. Jadi tulisan yang bagus banget ya. Jadi saya akan menceritakan yang terakhir lalu saya akan tutup ya. Dia bilang bahwa bayangkan inspirasi itu seperti sebuah sungai yang mengalir. Sedangkan thinking, berpikir itu adalah sebuah dam yang memberhentikan semua air, mengeblok aliran sungai kita dan merusak kita. Ya. Dia bilang cara berpikir kita haruslah benar. Ya. Kalau Anda ingin hidup alive, ya, dengan sangat hidup, jagalah tubuhmu. Kalau Anda ingin merasa alive,
atau hidup, piaralah jiwamu. Nah, karena nothing is either good or bad. Tidak ada sesuatu itu yang baik atau buruk. Hanya cara berpikir kita yang menentukannya, kata William Shakespeare. Ya. Jadi dia bilang, karena sebetulnya hanya cara kita berpikir sajalah yang menentukan bagaimana kita itu sebenarnya. Jangan percaya dengan apa yang Anda pikirkan, karena terlalu banyak hal yang Anda pikirkan itu justru sebenarnya memberikan kesengsaraan buat Anda.